319, episode 60 Taste of Ruin, 4. Saya bisa datang ke sini berkat pesan yang dikirim oleh Han Suyong. Saya sudah tahu bahwa Han Suyong membawa Old ke New Tot. Akan aneh jika saya tidak tahu dia mencuri barang. Saya ingin bercinta dengan Nabi. Maukah kamu datang? Saya hanya akan memeriksa rumah lelang sehingga tidak butuh waktu lama. Anna Croft telah bergerak seperti yang saya harapkan. Anda datang. Anda datang pada waktu yang tepat. Pesan datang dari Midday Tris pada saat yang sama. Ada kebingungan sementara dan Yo Jong Hyuk dan Han Suyong saling melirik. Apa? Aku harus mengatakan itu. Anda memiliki Midday Tris juga. Petik 2. Mau tak mau aku tersenyum pada kedua orang yang menggeram itu. Aku melihat ke depan dan melihat ekspresi Anna Croft yang benar-benar kehilangan. Saya membentuk kepalan dan memprovokasi dia. Apa yang sedang kamu lakukan? 3 juta koin. Petik 2. Itu adalah pertemuan pertama kami setelah asosiasi gourmet. Selena Kim berdiri di sebelah Anna Croft dan mengangguk ringan padaku. Anna Croft mengerutkan alisnya dan bertanya, Raja Iblis Keselamatan, Anda adalah kontributor produk ini. Tepat sekali. Tidak, kamu seharusnya tidak bisa mendapatkan item tingkat ini. Ini adalah item yang hanya dapat diperoleh di skenario terlambat. Petik 2. Dia masih menyangkal kenyataan. Aku melirik ke arah Dok Kaebi alih-alih menjawab. Dok Kaebi berbicara. Kontributornya adalah Constellation Demon King of Salvation, yang milik perusahaan Kim Dokja. Hasil konfirmasi sudah benar. Anna Croft menjadi pucat begitu Dok Kaebi memberikan kesaksian tentang fakta tersebut. 3 juta koin. Pada saat ini, tidak ada inkarnasi tunggal dengan sejumlah besar koin di Starstream. Itu adalah banyak uang dan juga menjadi beban bagi beberapa rasi bintang tingkat narasi. Di kejauhan, Han Suyong berkedut. Hei, Anda akan memberi saya bagian dari 3 juta koin, kan? Anda tidak akan menerima uang ini jika bukan karena saya. Tinju Anna Croft bergetar. Dia melirik Selena Kim sebelum kembali padaku. Maaf, tapi aku tidak bisa memberikanmu tawaran yang menang. Ekspresi Anna Croft secara bertahap kembali normal. Daripada menerima item, aku akan membayar denda. Nabi membuat pilihan. Saat ini sulit baginya untuk mendapatkan 3 juta koin. Selain itu, keinginannya untuk membeli barang menghilang setelah mengetahui 3 juta koin akan masuk ke tangan saya. Pemahaman Anda tentang karakter, Anna Croft, telah meningkat. Aku mengangguk dan berkata, ya, lakukan sesukamu. Han Suyong memelototiku. Hei, apakah kamu gila? Ini adalah 3 juta koin. Ini bagus untuk kita. Seperti yang disebutkan Anna Croft, All to New Tot adalah item yang sangat berguna, terutama ketika saya memikirkan Gigantomachia yang akan datang. Lebih baik memiliki barang daripada 3 juta koin. Dok Kaebi Senior berbicara, hukumannya adalah 500.000 koin, yang merupakan tawaran awal. Selain itu, saya menerima 500.000 koin tanpa memberikan apapun. Saya bersyukur. Anna Croft memikirkan sesuatu sejenak sebelum perlahan mengeluarkan koin. Namun, dia mengeluarkan 1 juta koin, bukan 500.000 koin. Raja Iblis Keselamatan, apakah Anda ingin bertaruh dengan saya? Taruhan. Saya tidak mau. Petik 2. Petik 2. Aku dengar kamu suka bertaruh. Sangat mengecewakan mendengar Anda menolak dengan mudah. Petik 2. Saya menertawakan provokasi kekanak-kanakan. Tiba-tiba ini lucu. Anna Croft terus berbicara, jika Anda memenangkan taruhan, saya akan memberi Anda 1 juta koin, yang merupakan 2 kali lipat jumlahnya. 1 juta. Lalu apakah kamu menang? Kisah ini tidak pernah terjadi dan kita masing-masing akan menempuh jalan kita sendiri. Anda tidak akan kehilangan uang. Petik 2. Saya melihat mata merah Anna Croft dan mengingat sebuah kalimat dari Ways of Survival. Anna Croft adalah penjudi berbakat. Jauh sebelum skenario dimulai, dia dipanggil, Nabi Las Vegas. Saya membuka mulut saya. Kenapa aku harus jika aku tidak kehilangan apapun? Saya akan mendapatkan 500.000 koin bahkan jika saya tidak melakukan apapun. Mengapa saya harus menyetujui pertaruhan aneh? Petik 2. Kamu pasti takut kalah. Nah, Anda akan mendapatkan losing story jika Anda kalah dari saya. Petik 2. Lihat ini. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, memperhatikan pilihanmu. Konstelasi sekretif plotter terfokus pada pilihanmu. Konstelasi, Hakim Api Setan, ingin Anda menolak taruhan. Senyum Anna Croft melebar seperti dia mendengar pesan tidak langsung di saluran. Raja Penyelamat Iblis, rasi bintang Anda sedang menonton. Petik 2. Banyak rasi bintang yang penasaran dengan pilihanmu. Beberapa rasi mengutuk pengecutmu. Dia adalah wanita yang pintar. Pada periode sebelum Gigantomachia, pendapat rasi bintang itu penting. Saya bisa membuat sekutu, bala bantuan atau musuh tergantung pada tindakan saya. Omong-omong, provokasi ini. Aku menyeringai dan membuka mulut. Saya tidak takut. Saya hanya tidak suka dengan kondisi taruhan. Petik 2. Mata Anna Croft melebar. Rasi bintang, Dragon Lying Down, tertarik dengan kata-katamu. Kondisi. Apakah Anda ingin menambahkan lebih banyak ketaruhan? Petik 2. Koin hanya sebanyak itu. Saya ingin menambahkan 1 syarat lagi. Petik 2. 1 syarat lagi. Jika aku menang, lepaskan sumpah Tuhan dan fasal tergantung pada Selena King.
Rasi bintang, sahabat keadilan dan harmoni, dikejutkan oleh kata-kata Anda. Rasi bintang, hakim setan api, mengangguk pada kata-katamu. Mata Selena Kim bergetar. Mungkin Selena Kim telah terikat selama Proof of the Stars sebelum datang ke konteks Constellation. Tidak mungkin Anna Croft memiliki seseorang di sampingnya yang tidak bisa dia kendalikan. Anna Croft tampak bingung. Raja Iblis Keselamatan. Bahwa. Tidak bisakah kamu membebaskan Selena Kim jika kamu meminjam kemungkinan Asgard? Akan menjadi beban yang signifikan bagi Anna Croft untuk membebaskan hubungan tuan dan bawahan yang terbentuk selama Proof of the Stars. Fakta bahwa dia membuat hubungan tuan dan bawahan di tempat pertama adalah bukti bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayai Selena Kim. Anna Croft berjuang sejenak sebelum menjawab. Oke. Selena Kim menatapku dengan mata terkejut. Kemudian suara Bio terdengar dari udara. Baat. Sejumlah rasi meminta skenario, taruhan. Permintaan rasi bintang telah diterima. Sub-skenario baru telah tiba. Plus. Sub-skenario, hiburan kehancuran. Kategori, sub. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi jelas, Anna Croft dan Raja Iblis Keselamatan telah bertaruh. Pelanggan dan inkarnasi dapat bertaruh pada siapa yang akan menang. Batas waktu. Kompensasi, dividen akan didistribusikan berdasarkan persentase Anda dari taruhan yang menang. Kegagalan. Plus. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, bertaruh 50.000 koin. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, bertaruh 50.000 koin. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, bertaruh 1.000 koin. Yang menarik, skenario ini adalah skenario di mana makhluk-makhluk selain Anna Croft dan saya dapat berpartisipasi. Han Suyong yang kaget berbicara melalui Mid-Day-Tris. Hei, apa yang kamu pikirkan? Hanya bertaruh beberapa koin. Untuk siapa? Kamu. Saya berbicara kepada Anna Croft. Ceritakan padaku tentang taruhannya. Itu mudah. Anna Croft melempar koin yang bertuliskan, 1 juta, ke udara. Koin itu naik hingga lebih dari 30 meter di langit dan tinggal di sana. Kamu hanya perlu mengambil koin dengan tanganmu. Rasi bintang terkejut ketika mereka mendengar isi dari taruhan. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, terkejut. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, meminta koinnya dikembalikan. Han Suyong mengerutkan kening. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menghindari tatapan inkarnasi, Han Suyong. Koin itu memiliki keterampilan mengambang dan melayang di tempat. Pada pandangan pertama, itu adalah taruhan yang sederhana dan mudah. Saya hanya harus melompat menggunakan keterampilan saya dan mengambil koin. Namun, kesederhanaan taruhan berarti ada jebakan. Han Suyong memberitahuku. Hei, Kim Dokja, ini jebakan. Jangan bertaruh. Saya sudah tahu itu. Anna Croft ini tidak akan pernah kalah. Apakah kamu setuju dengan konten taruhan? Baik. Pembentukan taruhan telah selesai. Saya melihat koin yang berputar di udara. Dalam situasi di mana banyak rasi bintang menonton, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang aneh pada koin itu. Ini berarti koin itu sendiri bukan perangkap dan perangkap itu ada di tempat lain. Keterampilan eksklusif, Bookmark, diaktifkan. Keterampilan eksklusif, Way of the Wind level 11+1, diaktifkan. 30 meter cukup tinggi dan hampir tidak mungkin untuk mengambil koin itu dengan tangan kosong jika saya adalah rasi bintang biasa. Namun, sejak skenario dimulai, saya bukan orang biasa. Saya menggunakan Way of the Wind dan melompat ringan, tubuh saya melompat ke langit. Jarak yang tersisa ke koin adalah 10 meter. Pada saat ini, seseorang mengganggu saya. Probabilitas nebula, Olympus meresponsmu. Itu bukan satu orang. Status yang kuat datang dari seluruh hadirin. Tubuh inkarnasi dari beberapa rasi bintang berdiri di hadapanku. Raja Iblis Keselamatan, batalkan skill Anda segera. Saya merasakan status mereka dari suara yang sebenarnya. Yang berdiri di hadapanku berasal dari Olympus. Ada 3 rasi bintang tingkat tinggi dan 1 rasi bintang tingkat naratif. Saya berbicara dengan suara dingin, apa yang kamu lakukan? Dilarang menggunakan keterampilan bertarung di sini. Apakah kamu tidak tahu? Sebuah boneka yang dikenalnya muncul dari antara rasi bintang. Itu adalah rasi bintang dengan meteorit berputar di atas kepala. Saya tahu pengubah orang ini. Itu karena bocah ini jelas merupakan rasi bintang Olympus. Mengembara teror. Seseorang di antara hadirin berteriak, mengembara teror, Phobos. Itu adalah putra Ares. Putra dari salah satu dari 12 dewa utama Olympus, dewa perang yang kejam. Dewa teror diciptakan oleh perang. Ini adalah Phobos yang disebut mengembara teror. Aku menatap Anna Croft. Tampaknya pria ini adalah pendukung yang dipercayai Anna Croft. TL, Rainbow Turtle.